Bismillahirrahmanirrahim. Dengar, tanah ini tidak sedang memanggil nama Anda untuk sekadar bersimpuh di atas nisan masa lalu, melainkan ia sedang menjerit, menuntut tebusan atas martabat yang pelan-pelan Anda gadaikan kepada bangsa asing demi segenggam kenyamanan semu. Saudara-saudaraku di seluruh pelosok Nusantara, bangunlah dari tidur panjang yang memabukkan ini. Tidakkah Anda merasakan getaran di bawah telapak kaki Anda bukan sekadar pergeseran lempeng bumi, melainkan amarah alam yang lelah melihat anak bangsanya menjadi pelayan di rumah sendiri? Kita sedang berada di titik nadir, sebuah tebing curam di mana gejolak politik dunia mulai memanas dan bencana alam mengintai seperti singa lapar. Namun apa yang kita lakukan? Kita justru sibuk bersolek di depan cermin peradaban orang lain, memuja-muja kemajuan bangsa seberang, sementara atap rumah kita sendiri sudah mulai lapuk dimakan rayap-rayap pengkhianatan. Berhentilah menjadi bangsa tempe yang hanya bisa mengekor pada arus global tanpa memiliki kemudi sendiri untuk menentukan kemana arah layar kedaulatan ini harus dikembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat Nusantara? Kami datang tidak membawa kata-kata manis yang menidurkan batin, melainkan membawa cambuk kesadaran bagi Anda yang masih memiliki sisa-sisa api keberanian untuk melihat kebenaran yang pahit di balik megahnya narasi pembangunan yang seringkali menipu mata rakyat kecil. Sungguh sebuah paradoks yang menusuk jantung. Kita berteriak lantang membela kemanusiaan di benua lain, menghabiskan air mata untuk konflik yang jaraknya ribuan mil, namun mata kita buta melihat tetangga sebelah rumah yang mati kelaparan karena kebijakan yang tidak berpihak. Kita merasa menjadi pahlawan dunia dengan mencampuri urusan negara orang, padahal negara sendiri masih banyak yang harus meski dibenahi, masih banyak luka yang menganga, dan masih banyak jeritan yang belum terjawab oleh telinga-telinga tuli para penguasa. Keadaan ini menciptakan sebuah ilusi fatal, di mana kita merasa sudah merdeka sepenuhnya, padahal sesungguhnya kita sedang dibelenggu oleh rantai-rantai ketergantungan ekonomi dan mentalitas inlander yang belum juga terkikis habis dari jiwa kita. Ada satu detail kecil di menit-menit krusial sejarah kita saat ini yang sengaja disembunyikan dari pandangan publik. Sebuah realitas yang jika Anda berani menatapnya tanpa kedip, akan mengajak Anda memandang bahwa selama ini kita hanyalah penonton di panggung sandiwara yang naskahnya ditulis oleh tangan-tangan asing. Rahasia ini akan mulai kami singkapkan perlahan, namun bersiaplah, karena kebenaran ini mungkin akan menghancurkan zona nyaman yang selama ini Anda peluk erat-erat. Waspadalah, di balik jabat tangan diplomatik yang hangat dan janji investasi yang berkilauan, tersembunyi taring-taring tajam yang siap mencabik-cabik kedaulatan kita jika kita terus membiarkan pintu-pintu strategis bangsa ini terbuka tanpa penjaga yang setia. Saudara-saudaraku, mari kita bicara dengan kejujuran yang membakar. Gejolak politik yang memanas di tingkat global hari ini bukanlah sekadar berita di layar kaca, melainkan lonceng kematian bagi bangsa yang lalai menjaga pagar rumahnya sendiri. Kita terlalu sibuk mengurusi negara orang, seolah-olah kita adalah juru selamat dunia, padahal di dalam negeri, kedaulatan kita sedang digerogoti oleh kepentingan asing yang merayap masuk ke segala lini, dari kebijakan ekonomi yang menjerat leher, hingga ketahanan nasional yang kian rapuh karena ketergantungan yang memalukan. Selalu waspada terhadap pihak asing adalah perintah suci bagi setiap anak bangsa yang tidak ingin melihat buminya kembali diinjak-injak oleh sepatu-sepatu kolonialisme gaya baru yang berbaju kemitraan global. Jangan biarkan diri Anda terbuai oleh retorika manis tentang globalisasi yang tanpa batas, karena pada kenyataannya, setiap bangsa di dunia ini sedang bertarung demi perut rakyatnya sendiri, sedangkan kita justru asyik memberikan kunci gudang pangan kita kepada orang lain. Bencana alam yang silih berganti menghantam tanah ini adalah teguran keras dari semesta bahwa kita telah abai merawat alam demi memuaskan kerakusan korporasi internasional yang tidak memiliki ikatan batin dengan tanah air kita. Ketidaksadaran ini adalah pengkhianatan terhadap keringat para pejuang yang telah membasahi bumi ini dengan darah agar kita bisa berdiri tegak, bukan membungkuk di hadapan bangsa manapun demi sepeser bantuan yang berujung pada penguasaan aset-aset strategis kita. Misteri yang harus Anda pecahkan sekarang adalah, mengapa di tengah kekayaan alam yang melimpah, kita seolah-olah kehilangan taji untuk menentukan nasib kita sendiri? Jawabannya terletak pada betapa mudahnya kita dipecah belah oleh isu-isu luar,
sehingga energi kita habis untuk bertikai satu sama lain sementara kekayaan Nusantara dikuras melalui pintu belakang oleh mereka yang kita anggap sahabat. Jika Anda tidak mulai mempertanyakan kemana arah arus ekonomi kita mengalir, maka bersiaplah menjadi asing di tanah kelahiran sendiri, menonton anak cucu Anda menjadi kuli di pabrik-pabrik yang berdiri di atas tanah leluhur mereka yang telah digadaikan. Ada sebuah pola yang sengaja dipelihara agar kita tetap merasa kecil dan tidak berdaya. Sebuah naskah yang dirancang agar kita terus merasa butuh pada instruksi pihak luar dalam mengelola rumah tangga kita sendiri. Realitas ini akan membawa kita pada sebuah pemahaman yang lebih dalam di tahap berikutnya, tentang bagaimana struktur di dalam rumah kita sesungguhnya sengaja dibuat rumit agar kita tidak pernah bisa mencapai kemandirian yang hakiki. Lihatlah ke dalam cermin sejarah. Satrio Piningit bukanlah sosok mistis yang turun dari awan, melainkan ia adalah amukan nurani Anda yang telah lama diperkosa oleh janji palsu dan kebijakan yang lebih memuja modal asing daripada martabat saudara sendiri. Saudara-saudaraku yang berjiwa merdeka, di tengah kemelut yang mencekik leher bangsa ini, mari kita menyelam ke dalam dasar penderitaan rakyat yang paling sunyi. Masalah yang dihadapi Satrio Piningit hari ini bukanlah tentang meramal nasib, melainkan tentang menanggung beban empati yang mendalam melihat betapa mudahnya kedaulatan kita diperjualbelikan di pasar gelap kepentingan global. Kita sedang menyaksikan sebuah tragedi di mana suara hati bangsa ini dikubur hidup-hidup di bawah tumpukan dokumen utang dan perjanjian dagang yang hanya menguntungkan segelintir elit dan tuan tanah internasional. Bagaimana mungkin hati ini tidak hancur melihat petani kita menangis di atas tanah yang subur, sementara lumbung-lumbung kita justru diisi oleh hasil keringat bangsa lain yang masuk melalui pintu-pintu impor yang dipaksakan. Dengar keluhan suara masyarakat di bawah karena itu adalah kunci membuat keputusan persoalan di atas. Itulah kompas sejati yang telah kita buang ke tempat sampah birokrasi yang busuk. Satrio Piningit yang sedang bangkit dalam kesadaran kita merasakan kepedihan setiap buruh yang masa depannya digantung pada regulasi yang disusun oleh tangan-tangan yang tak pernah merasakan kasar telapak kaki rakyat. Kita telah terjebak dalam labirin pengkhianatan sistemis, di mana kebijakan diambil di ruang-ruang ber-AC yang kedap suara terhadap jeritan lapar dari kolong jembatan dan pesisir pantai yang kian tergerus. Empati ini bukanlah kelemahan, melainkan api yang harus membakar semangat kita untuk meruntuhkan tembok-tembok pemisah antara penguasa dan yang dikuasai, antara mereka yang berpesta di atas panggung dan kita yang hanya menonton dari kegelapan. Rasa penasaran Anda harusnya memuncak sekarang. Mengapa kita, bangsa yang memiliki segalanya, justru bertingkah seperti pengemis di hadapan korporasi asing? Mengapa gejolak politik yang memanas selalu dijadikan alasan untuk menekan rakyat kecil, sementara kekayaan alam kita terus dialirkan keluar tanpa henti? Misteri ini semakin pekat ketika kita menyadari bahwa perpecahan di antara kita sesungguhnya adalah proyek yang didanai untuk memastikan Nusantara tidak pernah memiliki kekuatan untuk berkata tidak pada eksploitasi. Kita sengaja dibiarkan bertengkar soal urusan agama, suku, dan warna bendera, agar kita lupa bahwa musuh yang sesungguhnya sedang tertawa sambil mengangkut emas, nikel, dan minyak kita ke pelabuhan-pelabuhan mereka di seberang samudera. Ketahuilah, penderitaan yang Anda rasakan saat ini adalah desain besar untuk mematahkan mentalitas pejuang Anda, mengubah Anda menjadi bangsa yang penurut dan mudah diatur oleh narasi-narasi asing yang menghancurkan jati diri. Satrio Piningit menuntut kita untuk berhenti menjadi penonton yang pasif dan mulai menjadi aktor utama dalam drama pembebasan ekonomi dan politik kita sendiri. Kita harus membangun kekuatan dari bawah, dari teriakan-teriakan mereka yang tertindas, karena di sanalah letak kejujuran yang tidak bisa dibeli oleh dolar maupun yuan. Jika kita tetap diam, maka gejolak politik ini akan menelan kita bulat-bulat, dan bencana alam yang datang hanyalah pembuka bagi bencana kemanusiaan yang lebih besar akibat hilangnya kedaulatan di negeri sendiri. Apakah Anda masih memiliki nyali untuk mengakui bahwa selama ini kita telah salah arah? Apakah Anda berani melepaskan ketergantungan mental pada bantuan-bantuan yang sejatinya adalah racun berbalut madu? Jangan pernah sudi menjadi alas kaki bagi kepentingan global yang hanya memandang Nusantara sebagai ladang jarahan. Karena di dalam darah Anda mengalir warisan para ksatria yang lebih memilih mati berkalan tanah daripada hidup menyembah telapak kaki penjajah berbaju modal.
Saudara-saudaraku yang mewarisi api keberanian Nusantara, bangunlah dan tataplah cakrawala dengan mata yang tajam. Kita harus selalu waspada terhadap pihak asing dari segala lini, karena serangan mereka hari ini tidak lagi menggunakan meriam atau bayonet, melainkan melalui jeratan politik ekonomi, infiltrasi budaya yang merusak mentalitas, dan pelemahan ketahanan nasional dari dalam jantung birokrasi kita sendiri. Mereka menyusup melalui celah-celah keserakahan kita, menawarkan bantuan yang sejatinya adalah tali gantungan bagi kedaulatan anak cucu kita di masa depan. Gejolak politik yang memanas di kancah internasional hanyalah tirai asap untuk mengalihkan pandangan kita dari perampokan sumber daya yang sedang berlangsung secara sistemis di depan mata kepala kita sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa tidur nyenyak sementara kedaulatan energi, pangan, dan teknologi kita digadaikan pada telunjuk bangsa asing? Kesadaran ini harus membakar jiwa Anda, membangkitkan rasa kagum pada jati diri bangsa yang besar, yang seharusnya menjadi penentu arah angin dunia, bukan hanya menjadi daun kering yang terseret arus kepentingan global. Kita harus memiliki nyali untuk memutus segala bentuk ketergantungan yang menghina martabat kita sebagai bangsa yang merdeka. Ingatlah bahwa bangsa yang tidak berani mengambil risiko untuk mandiri secara ekonomi selamanya akan menjadi bangsa jajahan yang hanya bisa menadahkan tangan di bawah meja perundingan internasional yang curang. Misteri tentang mengapa kebijakan kita seringkali terasa aneh dan tidak memihak pada rakyat mulai terkuak ketika Anda menyadari betapa kuatnya tekanan asing yang menyetir kemudi negara ini di balik layar. Jika Anda merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan arah kapal besar Nusantara, itu adalah sinyal spiritual bahwa kedaulatan kita sedang berada dalam bahaya besar. Satrio Piningit yang bangkit dalam nurani Anda menuntut sebuah sikap. Apakah Anda akan tetap diam menjadi penonton sejarah yang kalah? Ataukah Anda akan berdiri tegak sebagai benteng terakhir pertahanan nasional yang tidak bisa dibeli dengan harga berapapun? Ketahuilah bahwa setiap inci tanah dan setiap tetes air di Nusantara ini adalah titipan suci yang harus dijaga dengan nyawa, bukan barang dagangan yang bisa dilelang kepada penawar tertinggi dari seberang lautan. Keberanian untuk waspada dan menolak intervensi asing adalah langkah awal untuk meraih kemerdekaan yang sesungguhnya, sebuah kemerdekaan yang membuat kita disegani oleh kawan dan ditakuti oleh lawan di seluruh penjuru bumi. Realitas pahit tentang betapa rapuhnya pertahanan kita akibat pengkhianatan dari dalam akan membawa kita pada sebuah solusi radikal di tahap berikutnya, sebuah gerbang awal untuk membersihkan rumah kita dari segala benalu yang menghambat kemajuan bangsa. Hancurkan belenggu demokrasi yang hanya menjadi pasar malam bagi kepentingan elit. Sudah saatnya kita menyatukan arus sungai yang bercabang-cabang menjadi satu kekuatan samudera yang dahsyat, karena hanya dengan dua pintu gerbanglah kita bisa menutup rapat lubang pengkhianatan nasional. Saudara-saudaraku yang masih memiliki darah pejuang, lihatlah betapa lelahnya bangsa ini diseret ke sana kemari oleh ribuan bendera yang masing-masing mengklaim membawa kebenaran. Padahal di balik kain warna-warni itu tersembunyi taring keserakahan yang saling menjegal. Kita harus berani berkata cukup. Partai politik hanya dua saja itu gerbang awal untuk mengurangi masalah internal negara. Ini bukan sekadar penyederhanaan administratif. Ini adalah operasi jantung untuk memutus urat nadi korupsi dan politik transaksional yang telah membusukkan tubuh Nusantara. Terlalu banyak faksi di dalam rumah kita hanya akan memberikan karpet merah bagi kepentingan asing untuk menyusup, memecah belah, dan membeli kesetiaan dengan harga yang murah di pasar gelap kekuasaan. Bayangkan sebuah kekuatan nasional yang tidak lagi habis energinya untuk bertikai di tingkat horizontal, melainkan fokus menghantam tembok kemiskinan dan ketergantungan global. Gejolak politik yang memanas saat ini adalah akibat dari banyaknya tangan yang ingin memegang kemudi namun tidak ada satupun yang benar-benar memegang kompas nurani rakyat. Dengan hanya dua wadah besar yang beradu gagasan secara jantan, kita akan menutup celah bagi intervensi luar yang seringkali menunggangi partai-partai kecil untuk menggoyahkan stabilitas nasional demi keuntungan korporasi internasional. Ini adalah revolusi struktur yang akan memaksa setiap pemimpin untuk kembali sujud di kaki Ibu Pertiwi, bukan berlutut di hadapan donatur asing yang menjerat kedaulatan kita. Dengar keluhan suara masyarakat di bawah karena itu adalah kunci membuat keputusan persoalan di atas. Itulah satu-satunya konstitusi yang tidak boleh dikhianati.
Satrio Piningit yang kini membakar semangat Anda menuntut agar sistem yang rumit ini dihancurkan dan diganti dengan kesederhanaan yang bermartabat. Rakyat tidak butuh janji yang berserakan di ribuan baliho. Rakyat butuh kepastian pangan, kesehatan, dan pendidikan yang tidak bisa ditawar oleh permainan politik tingkat tinggi. Jika kita tetap membiarkan sistem multipartai yang liar ini tumbuh subur, maka kita sesungguhnya sedang memelihara benalu yang akan terus menghisap sumsum tulang bangsa hingga kita roboh dan menjadi santapan empuk bagi pemangsa global yang sudah mengintai di balik awan bencana alam. Misteri tentang mengapa kita terus menjadi bangsa yang tertinggal mulai menemui titik terang. Kita sengaja dibuat sibuk dengan demokrasi prosedural yang mahal agar kita tidak punya waktu untuk membangun kekuatan substansial. Ketidaksadaran kita akan jebakan sistem ini adalah kemenangan besar bagi mereka yang ingin melihat Nusantara tetap menjadi pasar, tetap menjadi buruh, dan tetap menjadi bangsa yang mudah didikte. Tapi dengarlah, saat ini juga, di dalam dada Anda, sedang terjadi sebuah pemberontakan spiritual. Sebuah kesadaran bahwa kita harus merombak total cara kita bernegara sebelum gejolak dunia benar-benar menghapus nama kita dari peta sejarah. Keberanian untuk menyederhanakan diri adalah keberanian untuk menjadi raksasa yang sesungguhnya. Jangan takut pada perubahan radikal ini, karena hanya melalui pembersihan besar-besaran inilah kita bisa menemukan kembali jati diri kita yang asli, bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Inilah saatnya pedang keadilan dicabut dari sarung kesabaran. Seluruh teka-teki penderitaan Anda bukanlah takdir, melainkan sebuah desain besar yang hari ini kita hancurkan berkeping-keping di bawah telapak kaki kedaulatan Nusantara yang sejati. Saudara-saudaraku yang berjiwa ksatria, mari kita tarik napas sejenak, biarkan ketegangan ini mengalir menjadi kejernihan batin yang murni. Di tengah gemuruh badai politik, kami ingin menceritakan sebuah kisah tentang seorang pemahat tua di kaki Gunung Lawu. Ia menghabiskan puluhan tahun memahat batu cadas yang keras, bukan untuk membuat patung dewa, melainkan untuk mencari mata air yang tersembunyi di balik perut bumi. Orang-orang menertawakannya, menyebutnya gila karena menghabiskan energi untuk sesuatu yang tidak terlihat. Namun, saat kekeringan hebat melanda dan sungai-sungai mengering, sang pemahat tua itu tersenyum. Dengan satu pukulan terakhir yang penuh keyakinan, batu itu pecah, dan memuncarlah air jernih yang menghidupi seluruh desa. Ia tidak butuh pujian, ia hanya butuh kesetiaan pada apa yang ia yakini benar di bawah tanah yang ia injak. Kisah ini adalah cermin bagi kita, bahwa seringkali solusi dari kehausan bangsa ini tidak ada di gedung-gedung pencakar langit atau di forum-forum internasional yang bising, melainkan ada pada ketekunan kita untuk membedah akar masalah di rumah sendiri, meski seluruh dunia menertawakan cara kita yang dianggap kuno. Hari ini, seluruh tabir misteri itu kami buka lebar-lebar di hadapan mata batin Anda. Mengapa gejolak politik memanas? Mengapa bencana alam terasa begitu menghakimi? Mengapa kita seolah tak berdaya di hadapan asing? Jawabannya telah menyatu dalam satu simpul pencerahan yang membakar. Kita telah kehilangan suara hati karena kita terlalu sibuk mendengarkan bisikan-bisikan dari luar jendela. Esensi dari Satrio Piningit yang selama ini kita nantikan bukanlah sosok manusia yang turun dari langit dengan kereta kencana, melainkan adalah bangkitnya kolektivitas nurani rakyat Nusantara yang berani berkata, jangan terlalu sibuk mengurusi negara orang sedangkan negara sendiri masih banyak yang harus meski dibenahi. Inilah intisari dari segala perjuangan kita, sebuah proklamasi batin bahwa kedaulatan tidak bisa dibagi, kedaulatan tidak bisa dinegosiasikan, dan kedaulatan tidak bisa digantungkan pada belas kasihan bangsa manapun. Kita telah menemukan kunci dari segala persoalan di atas, yaitu dengan kembali mendengar keluhan suara masyarakat di bawah secara jujur tanpa perantara. Penyederhanaan partai politik menjadi hanya dua saja bukan sekadar efisiensi, melainkan sebuah gerbang awal untuk menutup rapat lubang pengkhianatan internal yang selama ini menjadi jalan masuk bagi pihak asing untuk mengadu domba kita. Inilah jawaban atas variabel keraguan yang menghantui Anda selama ini. Kita tidak akan pernah kuat selama kita masih bisa dibeli secara eceran oleh kepentingan global melalui ratusan faksi yang bertikai. Dengan menyatukan arus kekuatan ini,
Kita sedang membangun benteng ketahanan nasional yang tidak tergoyahkan oleh ancaman politik, ekonomi, maupun infiltrasi budaya manapun dari pihak asing. Lihatlah ke depan dengan rasa kagum yang meluap-luap. Kita bukan lagi bangsa yang meminta-minta, kita adalah bangsa yang memberi arah. Ketika kita fokus membenahi rumah tangga sendiri, ketika kita waspada terhadap setiap jengkal campur tangan asing, maka secara otomatis kita sedang menyembuhkan luka bumi Nusantara. Bencana alam yang datang akan kita hadapi dengan kesiapsiagaan yang mandiri, bukan dengan proposal bantuan yang merendahkan martabat. Gejolak politik dunia yang membara akan kita tatap dengan ketenangan seorang begawan, karena kita tahu bahwa fondasi kita sudah kokoh, lumbung kita sudah penuh, dan rakyat kita sudah bersatu dalam satu komando nurani yang tak terpecahkan. Inilah puncak katarsis kita. Sebuah pencerahan bahwa kekuatan sejati Nusantara terletak pada kemampuannya untuk tegak berdiri di atas kaki sendiri, dengan mata yang selalu waspada terhadap asing, dan telinga yang selalu melekat pada tanah untuk mendengar detak jantung rakyatnya. Kita telah menjawab tantangan zaman dengan sebuah tindakan radikal, kembali ke jati diri. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan, tidak ada lagi waktu untuk menunda. Seluruh fragmen pesan dari leluhur, dari penderitaan petani, dari jeritan buruh, kini menyatu menjadi satu senjata pembebasan yang maha dahsyat. Anda adalah saksi sekaligus pelaku sejarah ini. Rasakan getaran semangat yang bergelora di dada Anda, karena detik ini, Anda bukan lagi hamba dari keadaan, melainkan tuan dari takdir bangsa yang besar ini. Kesadaran ini bukanlah garis finish, melainkan sebuah sumbu yang baru saja kita sulut bersama. Dan jika Anda masih merasakan detak jantung yang menggelegar, itu adalah tanda bahwa ruh Nusantara telah menemukan kembali rumahnya di dalam dada Anda. Saudara-saudaraku, sahabat Nusantara yang saya cintai. Seluruh narasi yang kita tenun hari ini bukanlah sekadar rangkaian kata-kata puitis untuk menenangkan jiwa yang lara, melainkan sebuah panggilan darurat untuk segera membenahi diri sebelum badai besar benar-benar menghapus jejak kaki kita di tanah air ini. Kita telah sepakat bahwa terlalu banyak pintu yang terbuka bagi pihak asing hanya akan menjadikan kita tamu di rumah sendiri, dan penyederhanaan gerbang politik adalah kunci utama untuk menutup celah-celah pengkhianatan nasional yang kian nyata. Ingatlah senantiasa bahwa kekuatan sejati sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa fasih ia meniru lidah bangsa lain, melainkan dari seberapa tajam ia mendengar keluhan rakyatnya sendiri di bawah garis kemiskinan yang kian mencekik. Namun, apakah pencerahan ini sudah cukup untuk menyelamatkan kita dari gejolak dunia yang kian membara? Apakah hanya dengan memahami narasi ini, kita sudah benar-benar aman dari ancaman infiltrasi yang menyusup lewat layar gawai dan kebijakan ekonomi yang semu? Jawaban atas kegelisahan itu sesungguhnya telah tersimpan dalam sebuah rahasia besar lainnya yang belum sempat kita bedah sepenuhnya di sini. Sebuah misteri tentang bagaimana garis tangan Nusantara telah meramalkan setiap langkah kita menghadapi tahun-tahun penuh gejolak yang akan datang. Ada sebuah simpul sejarah yang menghubungkan antara letusan gunung api dengan kebangkitan kesadaran politik kita yang mungkin akan membuat Anda terperangah melihat keterkaitannya yang begitu presisi. Mengapa ramalan masa lalu begitu akurat menggambarkan kondisi moral kita hari ini? Dan apa yang harus segera kita persiapkan sebelum gerbang kedua benar-benar tertutup untuk selamanya? Jawaban dari teka-teki besar ini akan kita kupas tuntas dalam pembahasan mengenai misteri pergeseran cakra Nusantara dan runtuhnya dominasi asing. Maka, jangan biarkan api yang baru saja menyala di dada Anda ini meredup kembali dalam ketidaktahuan. Tetaplah terjaga, tetaplah waspada, dan biarkan nurani Anda menuntun kemana langkah selanjutnya harus berpijak demi kemuliaan Ibu Pertiwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh cinta dari kami semua, Satria Nusantara.